warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amir Mukmin Solihin. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Karangsari 02, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Saya adalah mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di RPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252113630. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Karangsari 02 kelas 4 dengan materi menyambut usia baligh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Bapak Yesus Allah. Alhamdulillah pada hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Abdul Malik, Agus Mubarak, Ali Zulkarnain, Amelia Umayadi. Alhamdulillah berarti hadir semuanya hari ini ya. Ya, alhamdulillah pada sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Baca doa sebelum belajar kepada ketua kelas Kakak Geza untuk maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Kakak Geza ketua kelas yang sudah bikin doa sebelum belajar. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Kakak Kaila untuk maju ke depan memimpin untuk dan semuanya untuk berdiri. Terima kasih. Untuk rekan-rekanku silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Bapak Yesus Allah. Baik, untuk selanjutnya kita akan membacakan surat-surat pendek untuk Kakak Ali Zulkarnain untuk maju ke depan memimpin pembacaan surat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah takatun hatta zurtumul maqabir alla sawfa ta'lamun thumma alla sawfa ta'lamun alla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 4 di bab yang keempat, yaitu tentang menyambut usia balik. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Amir mau nanya dulu nih, ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna, ya. Ada yang ingat apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Baik, hari ini kita akan belajar menyambut usia balik, ya. Coba kamu perhatikan apa yang ada di layar, kelihatan kan ya? Sebelum kita pembelajaran di sini, tujuan pembelajaran di bab yang keempat adalah yang pertama, tujuannya adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 4 di bab yang keempat, yaitu tentang menyambut usia balik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Amir mau nanya dulu nih, ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna, ya. Ada yang ingat apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna. Nah, pertanyaan nih, ya. Coba pertanyaan nih sekarang nih. Nah, pertanyaannya, bagaimana membedakan antara laki-laki dengan perempuan? Coba ada yang bisa jawab? Ayo, coba pertanyaan. Perbedaan apa? Kata Sakila, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Perbedaannya kalau perempuan jadi jenis kelaminnya. Oh, jenis kelaminnya. Oke. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pasti jenis kelaminnya, ya, berbeda. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Apa perbedaannya? Kalau perempuan ada apanya? Kalau laki-laki, ada apa? Ada jantungnya. Ini jantung. Kalau perempuan ada apanya? Oh, ada payudaranya. Iya, betul, ya. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu yang pertama jenis kelaminnya. Pasti kalau laki-laki ada jantungnya, kalau perempuan ada payudara. Dan apa lagi? Ayo, apa? Apa lagi? Kalau laki-laki Apa? Rambutnya? Apa? Oh, basah, ya. Oh, menstruasi, betul. Cakep, ya. Jadi kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan menstruasi, betul. Cakep. Oke, lanjutannya ya. Oke, coba kita lihat nih. Perhatikan gambar di atas. Nah, semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah masa kamu sekarang? Coba.
Fase apa yang berapa? Yang kedua. Berarti fase anak. Ya ini yang pertama fase bayi, yang kedua fase anak-anak, yang ketiga fase remaja, yang keempat fase bapak, dan yang ketiga apa itu? Kakek-kakek ya. Oke. Nah, coba hari ini kita apa itu balik? Nah, balik menurut bahasa artinya sampai atau cukup umur ya. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Sedangkan menurut hukum Islam, balik adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu artinya balik. Jadi balik itu intinya adalah artinya sampai atau cukup umur, tambah usianya ya. Selanjutnya, nah pertanyaan nih, selanjutnya berapa umurmu? Sekarang umurmu? Coba kita hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4 saat ini? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian memahami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Nah, setelah kita balik, maka kita diwajibkan untuk mandi. Nah, mandi wajib. Jadi intinya mandi wajib atau mandi besar adalah mengenuangkan, menyirami tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dengan niat, apa niatnya? Mandi wajib. Apa niatnya mandi wajib? Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi. Apa artinya? Saya niat mandi besar fardu untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, gimana caranya kita mandi wajib? Yang pertama adalah mencuci telapak tangan ya, tangan dicuci di alat kelamin ya dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci tangan kiri dengan pakai sabun. Terus yang keempat, berwudu dengan sempurna ya. Terus yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam, menuangkan air ke seluruh tubuh bersih ya, dari ujung rambut sampai kaki. Nah, jangan lupa juga kalau ada sampo, pakai sampo rambutnya biar bersih, biar wangi. Baik, selanjutnya larangan bagi yang berhadas besar. Apa aja larangannya? Yang pertama, menjalankan sholat di waktu. Jadi kalau kita hadas besar, kita nggak boleh sholat. Kalau mau sholat kita harus ngapain dulu? Mandi wajib dulu ya. Terus yang kedua, baca Al-Quran juga nggak boleh baca Quran. Megang pun sama, tidak boleh ya, apalagi baca Al-Quran. Jadi tidak boleh kita baca Quran. Yang ketiga, puasa ya, puasa baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Kalau pengen puasa harus ngapain dulu tadi? Mandi dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban setelah balik. Apa aja kewajibannya? Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat wajib yang setiap hari kita laksanakan. Baik. Untuk kewajiban setelah balik yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib ya buat kita sebagai orang Islam, apalagi yang sudah balik nih. Terus yang ketiga apa? Berbakti kepada orang tua. Jadi setelah balik kita harus semakin berbakti kepada orang tua, karena berkat jasa orang tua lah kita bisa hidup sampai sekarang ya. Belum sempurna amal ibadah seseorang kalau dia tidak berbakti kepada ayah dan ibu.
Dan yang keempat apa? Menutup aurat. Nah, menutup aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar ke lutut. Kalau perempuan dari ujung rambut sampai kaki, kecuali apa? Kecuali muka sama telapak tangan. Oh, pintar nih. Dan yang kelima apa tuh? Menuntut ilmu, ya. Jadi menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Alhamdulillah, ya. Untuk materi hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Bapak akhiri kesimpulan hari ini, nah Pak Amir akan memberikan tugas LKPD, ya. Nanti Bapak kasih waktu nanti kalian untuk mengisi tugas yang Bapak berikan selama 10 menit, ya. Ayo. 5 menit lagi, ya. Ayo isi. Sudah selesai, ya waktunya. Pak Amir sini, kata ibadah sudah terkumpulkan, ya. Tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah untuk tugas LKPD-nya sudah selesai. Kasih lembar dulu, Bapak pengen semangat dulu kepada kalian semuanya, ya. Oke, siap, ya. Oke, Bapak semangat. Ya, Oke. Untuk sebelum Bapak tutup, Bapak mau menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah usia balik adalah masa di mana seorang anak telah mencapai usia kedewasaan, baik secara fisik maupun tanggung jawab dalam agama, ya. Dalam Islam, seseorang yang sudah balik dianggap telah wajib melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ciri-ciri balik tadi laki-laki apa? Mimpi basah, suaranya semakin bersuara. Perempuan apa? Menstruasi, baik darah semakin besar dan tubuh fisiknya. Nah, terus kewajiban setelah kita balik apa tadi? Menuntut ilmu, sholat, dan tidak boleh berkata-kata yang kotor, ya. Dan pada usia balik adalah masa penting, harus sambut dengan baik dan kita harus bertanggung jawab, ya. Baik, Pak, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran di bab yang keempat ini, yaitu judulnya menyambut usia balik. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di selanjutnya dengan baik dan benar. Sebelum kita tutup, untuk Kakak Geza mimpin doa penutup. Silakan Kakak Geza.